Usai Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, sedikit demi sedikit tabir yang menyelimuti pembunuhan Brigadir Yosua mulai tersibak. Dalam pemeriksaan oleh tim Sus Polri, Sambo mengakui tewasnya Yosua atas perencanaan dan perintah dirinya kepada Brigadir Riki dan Barada Eliezer. Menjaga harkat dan martabat keluarga menjadi alasan Jenderal berbintang 2 ini menghabisi ajudan terdekatnya. Namun pernyataan Sambo seakan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Baradae. Bahkan seakan menepis adanya pelecehan seksual, polisi justru menghentikan laporan yang dibuat istri Sambo di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Komnas HAM dan LPSK berusaha menemui PC untuk mengetahui duduk persoalan yang berujung pada tewasnya Yosua. Namun sayang kedua lembaga ini belum berhasil mewawancarai istri sang jenderal yang bisa jadi menjadi saksi kunci utama dari terjadinya peristiwa berdarah di Jumat 8 Juli lalu. Dan tulus mencintai suami saya. Pertanyaan besar dan serupa di benak publik menunggu jawaban dari PC. Apakah benar peristiwa yang mencoreng harkat dan martabat Irjen Sambo itu terjadi? Lalu mengapa LPSK membatalkan memberikan perlindungan bagi istri Verdi Sambo? Apakah usai penghentian laporan kasus oleh kepolisian, PC berpotensi menghadapi tuntutan hukum juga? Ya pemirsa, apa yang Anda saksikan tadi itulah yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam ketika Barreskrim Polri menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Memang beberapa hari sebelumnya, sebelum akhirnya Pak Barreskrim memutuskan SP3 akan dugaan pelecehan seksual, pemirsa, LPSK juga menolak atau mengatakan bahwa Putri Chandrawati tidak memerlukan perlindungan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah memang benar bahwa dugaan pelecehan seksual tersebut tidak ada karena kasusnya kan sudah dihentikan? Apa jerat hukum bagi orang yang melaporkan kasus pada ternyata kasus tersebut tidak ada unsur pidananya? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini di Studio TV One. Pak Kudri Sitompul sebagai pengamat hukum kita sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Ya, selain itu juga saya sudah bersama dengan Prof. Hermawan Sulistyo yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai penasihat ahli Kapolri ya. Selamat malam Prof. Kiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga telah akan berbincang juga dengan Mas Ruli Novian yang merupakan jubir LPSK. Selamat malam Mas Ruli. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Sebelum saya ke narasumber saya, mungkin saya ke Mas Ruli. Mas Ruli, sebenarnya keputusan LPSK tidak memberikan perlindungan kepada Ibu PC di sini adalah sudah beberapa hari sebelumnya ya Mas ya. Tapi di hari ini kita juga dapat informasi bahwa SP3 kasus dugaan pelecehan seksual. Sebenarnya ada relevansinya tidak sih? LPSK memang tidak menemukan ada dugaan pelecehan seksual dalam kasus ini atau bagaimana Mas Ruli? Ya, pertama begini Mbak, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan ya, bahwa ada hal-hal atau wilayah-wilayah yang memang itu sudah seharusnya dijelaskan oleh penyidik ya. LPSK tidak ingin mendahului informasi dan keterangan yang kita peroleh meskipun dari sumber yang pasti gitu, kita tidak mau mendahului proses penegakan hukum dan itu wilayahnya ada di penyidik. Tentu kami mendapatkan informasi-informasi ya sebelum melakukan tindakan dan LPSK juga tidak mau memutuskan permohonan perlindungan tanpa informasi dan keterangan yang cukup gitu. Nah untuk Ibu P sendiri sebetulnya akan kami putuskan secara resmi itu besok dan kami juga akan sampaikan ke publik, sampaikan ke media juga terkait dengan alasan-alasan yang ingin kami kenapa LPSK belum bisa menerima gitu Mbak. Oke, sebentar saya disclaimer dulu. Jadi sebenarnya LPSK belum menghasilkan keputusan yang sah begitu kah? Ya kan mekanisme permohonan itu diputuskan melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Nah, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK ini yang kemudian akan menghasilkan sebuah keputusan
tentang diterima atau tidaknya permohonan perlindungan dari seseorang. Oke, tapi sebelum itu mungkin Mas Ruli bolehlah kalau ngejelasin sebenarnya, karena keputusannya kita masih tunggu ya, esok hari mudah-mudahan kita dapat keputusannya. Dari proses nih Mas, sebenarnya ketika menemui Ibu PC, Ibu Putri Sambo di sini, banyak tidak sih hal yang digali? Mungkin logikanya kalaulah orang yang ingin meminta perlindungan harusnya banyak cerita. Nah Ibu Putri ini banyak cerita tidak kepada LPSK? Ya, kalau itu sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, kami kami punya tantangan dan hambatan untuk dapat menggali keterangan secara langsung. Namun begini Mbak, dalam surat permohonan itu biasanya seseorang yang mengajukan permohonan menguraikan tingkat peristiwa kejadian yang dialaminya. Nah itu kami punya dan saat ini kan polisi atau penyidik sudah menyampaikan bahwa perkaranya itu sendiri sudah SP3. Nah terkait dengan perkara itu berarti ya apa yang disampaikan, apa yang dituangkan dalam surat permohonan itu sebetulnya sudah sangat tidak relevan dalam permohonannya. Oke, sekarang saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, mungkin saya tidak terlalu punya banyak pengetahuan ya tentang dunia hukum karena saya tidak dalam kapasitas sebagai itu. Tapi mungkin publik juga bingung nih Prof. Kiki. Kok bisa Prof. Kiki ketika Pak Sambo 2 kali ditemui Komnas HAM bahkan juga pada pemeriksaan yang pertama dia dikatakan bahwa tetap dengan statement pertama bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Dilalah yang terbaru hari ini dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan ke Jakarta Selatan malah di SP3. Ini sebenarnya apa maksudnya ya Prof. Kiki? Prof, dengar suara saya dengan jelas? Baik, sambil saya menunggu Prof. Kiki tersambung, mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau dalam prinsip hukum pidana atau mungkin kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, apa maksudnya kalau case-nya seperti ini? Ketika ada tersangka dengan alibinya misalnya bahwa dia melakukan peristiwa kriminal karena membela diri atau juga karena ada dugaan pelecehan seksual terhadap keluarganya. Dilala laporan tersebut justru dibatalkan karena ditemukan atau tidak ditemukan ada unsur pidana. Maksudnya bagaimana ini ya? Kan ada 2 peristiwa ini di sini ya. Ada yang saya ngerti apa yang dimaksud oleh Caca ya, apa yang dipertanyakan ini kan kita langsung aja menuju kepada perkara ini, ya kan? Di sini kan ada ada dua peristiwa. Satu peristiwa ada tembakan menembak orang sehingga hilangnya nyawa orang lain. Satu lagi dugaan ada pelecehan seks. Nah, yang pasti dalam yang ada bukti dari korban dari suatu kejahatan atau peristiwanya ini adalah penembakan terhadap Brigadir J, dan itu sudah cukup bukti sehingga ada ditetapkan tersangkanya ya jadi buktinya sudah cukup. Sekarang masalahnya kan pelaku dari peristiwa pembunuhan itu menyatakan dia melakukan pembunuhan itu karena ada pelecehan gitu loh. Sekarang apakah bisa laporan itu atau alasan itu dijadikan karena masalah yang pelecehan itu sudah dicabut kan begitu. Nah sekarang yang kita mesti klarifikasi dulu yang dicabutnya ini SP3 atau bukan. Saya kira sih belum SP3. Kalau SP3 itu kan surat pemberitahuan surat penetapan pemberhentian penyidikan ya kan. Sedangkan dalam peristiwa ini pelecehan yang dilaporkan berdasarkan dari pihaknya Pak Freddy Sambo ini belum sampai ke penyidikan saya kira. Nah mungkin polisi itu tidak menindaklanjuti sampai ke tingkat penyidikan karena sebelum sampai ke penyelidikan pun polisi itu akan menerima laporan. Jadi berdasarkan laporan itu akan ditindaklanjuti untuk dibuatkan surat penetapan penyelidikan, dibuat ini. Nah, kita nggak tahu prosesnya di dalam. Apakah memang sudah dibentuk tim yang untuk melakukan penyelidikan? Penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kalau peristiwa pidana bisa ditingkatkan ke tahap
kelanjutnya ya dalam penyidikan. Tangkap pelaku penyidikannya misalnya begini. Ya. Peristiwa ini misalnya nebisen idem atau orang yang sudah mati dalam kasus ini mungkin tidak bisa dilanjuti karena orang yang terlapornya itu sudah meninggal. Jadi kan nggak bisa Nah, tapi kalau misalnya Pak FS di dalam peristiwa penembakan dia menyatakan pemicu dia menembak karena ada pelecehan, boleh saja gitu. Itu yang mesti dibuktikan gitu loh. Ya, mungkin itu yang saya tanya kepada Prof. Kiki. Prof. Kiki, apakah Prof. Kiki mungkin sepakat atau setuju dengan apa yang dikatakan Pak Kudri di sini bahwa penghentian penanganan kasus ini tidak ada hubungan dengan pernyataan Pak Sambo yang masih dengan statement awal bahwa ada dugaan pelecehan seksual? Ataukah jangan-jangan dengan adanya penghentian kasus tersebut ini menandakan bahwa pernyataan Pak Sambo tidak benar bahwa ada pelecehan seksual? Bagaimana Prof. Kiki? Ini kan gini, awalnya kan ditangani Polres Selatan ini khusus laporan pelecehan 2 laporan itu. Nah, lalu kasusnya ditarik di Polda Metro. Nah, Polda Metro itu memeriksa ulang apa yang sudah dilakukan oleh Polres Selatan, Jakarta Selatan. Nah, mereka kesulitannya itu apa? Bukti-bukti fisiknya itu tidak ada, HP tidak ada. Memang ada HP yang diserahkan, tapi itu HP baru. Kemudian apa semua yang ada di laporan-laporan itu di penyidikan itu karena kesulitan itu maka berlarut-larut. Nah, kemudian berikutnya kan disatukan ini. 3 kasus, 3 laporan kasus ini disatukan kasus lalu dua yang lain pokoknya yang terakhir pada peristiwa Duren 3. Nah, setelah disatukan itu proses yang paling tepat terjadi pada kasus penembakannya itu sendiri sampai akhirnya tersangka mengaku menurut para rilis polisi ya mengaku segala macam. Nah, kalau ini dijalankan terus ya proses penyidikan pada kasus pelecehan ini itu kasus besarnya apa kan tidak lagi sendiri-sendiri. Jadi ketika diambil oleh Polda Metro, kemudian diambil oleh Barreskrim, kesulitannya sama. Kalau mau dihentikan kan harus ada alasan-alasannya. Kalau mau diteruskan harus ada alasan-alasannya. Alasan-alasannya itu adalah hasil penyidikan yang sifatnya fisik atau verbal, pernyataan-pernyataan dari para saksi. Bagaimana mau diproses, mau dilanjutkan, sulit. Dihentikan juga tidak ada buktinya. Semua saksinya diam. Semua saksinya nggak mau ngomong. Terus bukti-bukti fisiknya semua tidak ada. HP hilang semua, diganti yang baru. CCTV tidak ada. Gitu. Lalu sebetulnya juga pasti ada lah keluar terhadap kasus ini, tetapi kan butuh waktu lama. Nah, ini proses yang kasus besarnya, kasus induknya jalan lebih cepat dari yang lain-lain gitu. Tapi itu penyidiknya diperiksa semua itu. Saya bilang kasihan anak-anak itu, anak-anak bagus yang dari Metro, anak-anak bagus yang profesional. Mereka kan nggak mau sembarangan menghentikan kasus, tapi juga nggak mau sembarangan meneruskan sebelum ada bukti-bukti hukum yang cukup dari hasil penyidikannya. Nah itu belum ada, tidak didapat. Barreskrim pun kesulitan awalnya. Kasus besarnya yang muncul, tapi kasus tambahan yang terdalam ini kan tidak menghasilkan sesuatu gitu. Oke.
Ditahan dulu Prof Kiki, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Kudri, bahkan juga ada sejumlah narasumber saya. Kalaulah memang ada indikasi bahwa tidak ada dugaan pelecehan seksual dalam kasus ini, sebenarnya mereka yang memberikan keterangan ini ada jerat pidananya tidak ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.